Pertarungan Luffy versus Cooper Gaban. Pertarungan ini terjadi karena Cooper Gaban tak ingin memberikan kunci Loki kepada Luffy, dan Luffy terpaksa harus merebutnya secara paksa. Saking kuatnya Gaban, Luffy harus memakai mode nikah untuk mengalahkannya. Lalu, apakah Luffy berhasil merebut kuncinya dari Gaban? Nah, semuanya akan diceritakan di manga One Piece chapter 1140. Manga One Piece chapter 1140 diberi judul Cooper Gaban. Nah, di bagian awal chapter memperlihatkan Yashi atau Cooper Gaban lagi memegang kunci Loki, tapi ia tak ingin memberikannya pada Luffy. Luffy harus merebutnya darinya. Luffy pun melompat turun dari tangan Robot untuk merebut kunci tersebut. Nah, tampak Zoro curiga dengan Yashi dan mengingat kembali perkataan Colon bahwa ayahnya dulu bajak laut, tak ada satupun prajurit Elbaf yang bisa mengalahkannya. Luffy mencoba untuk merebut kuncinya berkali-kali, tapi tetap saja gagal. Luffy heran karena Yashi begitu cepat. Luffy berkata, "Kakek, aku ingin segera ke tempat Loki, jadi kami bisa cepat-cepat kembali ke tempat pesta makannya." Yashi menjawab, "Kalau begitu, cobalah rebut ini dariku." Luffy mencoba lagi merebutnya dan berkata, "Jangan menyesal ya." Akan tetapi Luffy tak mampu menangkapnya karena Yashi melompat dan bersiap memukul Luffy dengan kunci yang dilapisi haki. Luffy heran karena Yashi bisa menggunakan haki. Luffy pun terkena hantaman keras dari Yashi. Nami yang melihat itu merasa khawatir dan berkata, "Hati-hati, dia sangat kuat Luffy." Tapi Luffy masih bisa bangkit dari serangan tersebut. Yashi berkata Luffy memiliki topi jerami yang bagus. Luffy lebih cocok pakai topi jerami daripada helm yang ia pakai saat ini. Luffy yang sedang mencoba mengambil kuncinya lagi berkata, "Tentu saja, sebab ini adalah harta yang Shanks percayakan padaku. Berikan aku kuncinya." Nah, Yashi yang selalu menghindar dari tangan Luffy yang mencoba menangkapnya berkata, "Yang dipercayakan padamu, dia tak memberikannya padamu secara cuma-cuma. Pelit banget orang itu." Luffy yang marah berkata, "Jangan mengejaknya pelit. Kau tak tahu apa-apa soal Shanks." Yashi tersenyum dan berkata, "Hahaha, seharusnya aku yang bilang begitu." Karena Luffy banyak bicara, Yashi memasukkan kunci itu ke mulut Luffy dan mendorongnya. Lalu Yashi mengeluarkan kapak. Zoro yang melihatnya pun terkejut. Yashi pun akan menyerang Luffy dengan kapaknya. Zoro menyuruh Luffy untuk menghindari serangan Yashi tersebut karena berbahaya. Zoro pun juga menangkis serangan Yashi tersebut. Yashi memuji Zoro dan berkata, "Luffy punya kru yang hebat." Lalu Luffy dengan model nikah dan Zoro sudah serius ingin menyerang Yashi karena Yashi ini sangat kuat. Yashi yang melihat Luffy dalam mode Gear 5 berkata ternyata itu wujud putihnya. Nah, pada saat Luffy dan Zoro hendak melancarkan serangan kepada Yashi, Yashi pun tiba-tiba menyerah dan alhasil Luffy dan Zoro membelokkan serangan mereka agar tak mengenai Yashi yang sudah menyerah. Nah, Yashi berkata bahwa apa yang ia lakukan tadi hanyalah bercanda. Luffy yang kesal berkata, "Kau pikir kami akan percaya bahwa niat membunuhmu pada kami barusan cuma bercanda?" Lalu Yashi menjawab, "Tapi kan kalian tidak mati, terus apa masalahnya? Ambil saja kuncinya." Robot ingin memberitahu kepada Luffy dan lainnya tentang Yashi yang sebenarnya adalah Cooper Gaban, tapi Yashi menahan agar Robot tak memberitahu mereka. Nah, lalu sebelum pergi, Yashi berkata, "Selama Elbaf tetap aman, kalian bisa mengunjungiku lagi saat kalian akan berlayar lagi meninggalkan pulau ini." Luffy berkata, "Kami tak akan menemuimu lagi bodoh, dan terima kasih karena sudah memberitahu lokasi kuncinya." Yashi pun meninggalkan mereka dan mengingat kembali flashback pembicaraannya dengan Shanks tentang bahwa kata-kata Shanks tak cukup kuat untuk membuatnya percaya pada Luffy. Shanks pun menjawab, "Gaban-san bebas melakukan apapun." Dan Scan pun berpindah ke sekolah Walrus. Tampak anak-anak sedang berisik dan memberitahu Bu Guru kalau mereka melihat burung yang terlihat aneh di langit. Burung tersebut adalah burung yang dikendarai oleh Gunko dan Samrob.
Terlihat mereka turun di suatu tempat yang dekat dengan sekolah Walrus. Nah, Gungko sedang membuat lingkaran sihir dan berkata, akan kupanggil mereka. Siapakah yang akan Gungko panggil? Kilatan seperti petir pun muncul menuju ke lingkaran sihir, menandakan orang yang Gungko panggil sudah tiba. Terlihat ada dua orang yang muncul. Dua orang tersebut ialah anggota Holy Knight lainnya. Orang yang duduk, rambut panjang, tak memakai baju, bernama Saint Sommer. Ia dari keluarga Sommer. Sementara yang satunya memiliki bentuk seperti naga, tapi aneh, bernama Saint Gillingham, berasal dari keluarga Limosip. Mereka berdua sangat terkejut dan tak menyangka karena berada di Elbaf. Mereka dipanggil oleh Gungko untuk melakukan suatu rencana. Sommer berkata, kau memanggilku saat aku masih duduk-duduk di kursi kamarku. Gillingham berkata, jadi ini tanah para raksasa. Samruk bertanya, kenapa harus terpanggil berdua? Satu orang saja sudah cukup. Nah, Gillingham menjawab, itu karena kau diperintahkan untuk kembali. Ini perintah dari pejabat tertinggi. Sommer berkata, karena itulah kami dikumpulkan. Memang benar bahwa Marjowa sedang mengalami krisis. Situasi telah berubah sejak referee terakhir. Kehadiranmu di sana sangat penting bagi mereka, Samruk. Jadi, Samruk diperintahkan untuk kembali ke tanah Marjowa dan yang akan tinggal di Elbaf untuk menjalankan misi, yaitu Gungko, Sommer, dan Gillingham. Sommer bertanya, baiklah, beritahu detailnya misinya. Mau apa kita di negeri yang tidak terafiliasi pemerintah dunia ini? Jadi, mereka berencana akan menculik anak-anak di Elbaf dan membawanya ke tanah Marjowa. Samruk berkata, mari kita ubah ini menjadi sebuah permainan, dan manga One Piece chapter 1140 pun berakhir.